Oke, ini udah record ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Atau selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk materi selanjutnya di mata kuliah Geologi Minyak dan Gas Bumi ya. Sebelumnya mungkin sudah pernah dipaparkan sama Pak Wiki ya untuk RPS ya atau rencana pembelajaran semesternya. Jadi untuk materi setelah UTS ya. Jadi saya mengampu. Nah, itu saya akan mengajarkan tentang teknik pemboran, teknik eksploitasi, terus saya lihat dua RPS-nya ya. Lalu tentang kondisi reservoir ya, kondisi dalam lubang bor ya, lalu pemahaman tentang tekanan di dalam reservoir ya. Juga di sini juga dibahas secara ini ya, basicnya mungkin ya, atau pengantarnya tentang mata kuliah well logging ya, dan juga akan dilakukan analisa well logging secara kuantitatif. Lalu perhitungan cadangan dan juga tahapan eksploitasi ya, mungkin seperti itu. Oke, sambil berjalan mungkin bisa kita jelaskan ininya ya, RPS-nya ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut aja kita. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang materi kita tentang teknik pemboran ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit pengantar atau review lah ya, review tentang ini ya, basic dari minyak dan gas bumi. Nah, mungkin saya ingin bertanya lah sama teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu definisi dari minyak dan gas bumi? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Mungkin di pertemuan sebelum UTS ini sudah dijelaskan ini ya, tentang geologinya ya. Geologinya dalam artian mungkin Pak Wiki sudah menjelaskan tentang petroleum sistemnya ya. Petroleum system mungkin komponen-komponen dari penyusun si reservoir panas bumi ya. Mungkin contohnya itu ada source rock-nya, ya, batuan sumbernya, ada migration-nya atau jalur migrasinya, lalu ada batuan reservoir-nya, lalu batuan penutupnya, dan reservoir trap-nya. Nah, mungkin teman-teman udah paham ya tentang petroleum system. Tapi saya mau nanya satu aja. Ada yang bisa menjelaskan nggak minyak dan gas bumi itu apa? Ya, siapa? Nggak usah takut. Ayo, 37 orang. Kalau kayak gitu saya rekam aja ya kuliahnya ya. Halo? Baik, Pak. Nah, silakan. Siapa yang Westa ya kayaknya? Bisa menjelaskan nggak Westa? Apa itu minyak bumi? Simpel kan? Hanya minyak bumi saja. Menurut saya, Pak, minyak bumi merupakan cadangan ataupun minyak yang berasal dari dalam bumi yang terbentuk akibat dari pengendapan mikroorganisme maupun dari bahan-bahan organik yang telah membusuk hingga membentuk suatu minyak di bawah cekungan, Pak. Di dalam cekungan. Oke, mungkin agak berbelit-belit ya. Jadi kalau simpelnya ya, kalau kita mau ditanya tentang minyak bumi itu adalah suatu fluida hidrokarbon ya, di mana mengandung atom C dan atom H, gitu ya. Jadi simpel aja sebenarnya jawabnya itu. Kalau kita ditanya prosesnya, mungkin baru kita jelaskan seperti itu. Ya. Jadi apa itu minyak gas bumi? Minyak gas bumi adalah substansi fluida hidrokarbon ya, alam yang mudah terbakar, berwarna dia gradasi ya, warnanya ini bisa dari kuning hingga gradasi ke hitam. Ya, jadi memang di lapangan itu saya pernah menemukan minyak bumi itu warnanya hijau itu, hijau-hijau seperti air kolam kotor gitu loh. Jadi memang gradasi warnanya dari kuning ya, kuning gelap, hijau, hijau gelap ya, sampai ke hitam. Jadi nggak seluruhnya minyak minyak mentah itu dia warnanya hitam ya. Jadi memang ada yang berwarna kuning hingga hitam ya gitu ya. Yang ditemukan di bawah permukaan bumi.
gitu ya. Nah, nah, di sini ada kata-kata yang unik lagi, ada kata-kata namanya fluida. Nah, teman-teman bisa nggak menjelaskan fluida itu apa? Ya, silakan. Juga ada kata hidrokarbon ya. Kalau hidrokarbon mungkin bisa kita baca di sini ya. Hidrokarbonnya adalah suatu senyawa organik yang terbentuk oleh unsur C dan unsur H ya, atau karbon dan hidrogen. Nah, kalau fluidanya apa definisinya? Cairan. Cairan aja. Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin fluida itu mungkin jenis zat yang mengalir dalam wujud gas, Pak. Siapa wujud ini? gas ataupun cairan. Siapa ini? Diva, Pak. Oh, Diva. Saya dengarnya mirip-mirip suara Saidi loh. Oke, Diva ya. Ya, Iya, Pak. ya. Kita tenang aja kuliah di sini, nggak usah panik gitu ya. Teman-teman jawab aja ya. Karena nggak ada salah, nggak ada benar namanya belajar itu ya. Saya juga bisa salah. Nah, itu. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi fluida tadi dikatakan siapa ya? Kayaknya Levenia ya tadi ya. Atau siapa tadi yang ngomong pertama tadi? Cairan tadi? Siapa? Apa? Siapa? Pak. Sorry, terputus-putus suaranya. Lia, Pak. Oh, Lia. Jadi fluida itu nggak selalu cairan ya, Lia ya. Jadi kalau kita ngomong fluida itu adalah cairan, gas itu juga merupakan bagian dari fluida. Batu es itu dia padatan ya kan, itu juga fluida. Nah kalau ini ya yang saya pelajari ya, kita belajar di termodinamika kalau nggak salah ya, fluida itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut segala jenis zat yang dapat mengalir ya, baik itu dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk gas ya. Nah ada juga yang mengatakan bahwa fluida ini adalah zat yang mengalami perubahan sifat ya apabila diberikan tekanan. Itu ya, makanya ada yang namanya fluida incompressible, ada fluida slightly compressible, dan ada namanya fluida fully compressible. Nah, bisa nggak kalian nulis ya? Ada namanya fluida incompressible, ada namanya fluida slightly compressible, dan fluida compressible. Nah, apa perbedaan dari ketiga fluida tersebut kalau menurut teman-teman? Ada pernah dengar nggak kira-kira? Belum pernah, Pak. Oke, jadi ini saya jelaskan ya, teman-teman silakan dicatat ya. Jadi berdasarkan ini tadi ya, penjelasan tadi ya, fluida ini adalah zat yang mengalami perubahan sifat apabila diberi tekanan ya, maka dia dibagi menjadi 3 jenis ya, ada nama fluida incompressible, ada namanya fluida slightly compressible, dan ada namanya fluida compressible. Nah, fluida incompressible ini adalah fluida yang apabila kita berikan tekanan, dia tidak akan mengalami perubahan sifat. Ya. Contohnya mungkin densitasnya tidak akan berubah. Tuh, kalau slightly compressible, dia mengalami perubahan namun terukur. Artinya perubahannya tidak terlalu besar apabila kita kompres gitu ya, atau kita berikan tekanan. Tapi kalau yang ketiga, fully compressible, dia diberikan tekanan, dia akan mengalami perubahan yang sangat besar. Itu namanya fluida compressible. Apa contohnya? Nah, fluida incompressible itu contohnya adalah air. Nah, air itu kalau kita beri tekanan, dia densitasnya akan tetap sama, 1 gram per cc. Semakin besar kita beri tekanannya, paling perubahannya itu sangat halus sekali. Nah, kalau slightly compressible, ya contohnya itu adalah minyak. Minyak itu apabila kita berikan tekanan, ya, dia akan mengalami perubahan. Contohnya itu adalah dari sisi densitasnya. Nah, densitasnya akan menjadi turun atau dia menjadi semakin ringan. Tuh. Nah, kalau yang fully compressible contohnya adalah gas. Gas itu apabila kita berikan tekanan, dia akan terkompres secara maksimal sehingga perubahan nilai densitasnya akan semakin besar.
Ya, jadi ada 3 ya, pahami ya, ada yang fluid incompressible, slightly compressible contohnya itu minyak, dan fully compressible itu contohnya adalah ini ya, gas. Incompressible adalah contohnya air. Itu ya. Nah, hidrokarbon tadi sudah dijelaskan ya. Lalu berdasarkan jumlah unsur karbon ya dari C-nya, minyak dibedakan dengan gas ya. Jadi rumusnya kan CnH2n plus 2 ya. Jadi ada yang namanya C1H4 ya. Itu yang kita kenal dengan metan ya. Lalu ada C2H6-nya adalah etan ya. C3H8-nya adalah propan. C4H10-nya adalah butan. C5H12 ke atas itu kebanyakan orang mengatakan dia sebagai minyak. Nah, di sini ya. Nah, untuk C1 sorry, terputus ya. Ini videonya masih nampilin slide nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, sebentar ya. Saya share lagi ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Ini masih record ya? Oke, saya lanjut Masih. ya. Nah, ini jadi berdasarkan unsur karbonnya ya atau unsur C-nya ya. Nah, ini bisa dikelompokkan gas ini ya. Gas ini bisa dikelompokkan menjadi 2. Jadi untuk C1H4 dan C2H6 ini biasanya kita kenal dengan LNG. Ya. Teman-teman sering dengar ya LNG. LNG ini adalah gas yang diproduksikan di Petrocina kalau nggak salah. Jadi memang gas-gas LNG ini biasanya tidak kita konsumsi di negara kita, tapi lebih kita ekspor ya. Salah satunya mungkin ke Singapura, Jepang, itu yang menggunakan ini ya bahan bakar listrik untuk penerangannya itu menggunakan LNG kebanyakan ya. Di mana LNG ini adalah singkatan dari liquid natural gas. Liquid natural gas-nya adalah nama lain dari gas kering. Jadi untuk metan dan etan ini dia terkelompok ke dalam gas kering ya. Gas kering itu artinya dia di reservoir dengan tekanan yang tinggi ya. Reservoir itu kan tekanannya tinggi ya. Dia fasanya adalah fasa gas kering ya. Jadi tidak ada fasa basahnya. Lalu saat diproduksikan ke permukaan ya terjadi penurunan tekanan kan. Di permukaan kan tekanannya tekanan udara ya 1 atm. Nah, dia tetap berupa fasa gas kering. Tuh. Itu adalah perbedaan antara gas kering dan gas basah ya. Nah, kalau gas basah dia di reservoir mungkin dia berupa gas kering ya. Tapi saat kita produksikan ke permukaan terjadi penurunan tekanan ya, dia berubah menjadi gas basah. Nah, itu gas basah itu adalah si C3H8 dan C4H10 atau propan dan butan. Inilah yang kita kenal sebagai LPG. Ya. Jadi perbedaan LNG dan LPG itu di situ. Jadi kalau LNG ini adalah liquid natural gas, LPG ini adalah liquid petroleum gas. Nah, inilah yang biasa kita gunakan untuk masak gitu ya. Atau juga bisa kebanyakan ya di lapangan yang produksi gas itu ya, dia menggunakan bahan bakar gas dari sumur yang diproduksikan. Karena memang kalau zaman dulu kan gas yang terproduksikan dari sumber minyak itu di flare ya, jadi dibakar. Ya, teman-teman kan sering lihat di lapangan minyak itu gas ada apa? Lapangan itu yang ada api-apinya gitu ya. Nah, itu adalah gas yang terproduksi kemudian dibakar. Nah, kalau sekarang udah nggak boleh lagi karena sudah ada ini ya peraturan dari pemerintah ya, karena kita nggak boleh lagi buang gas ke udara ya karena bisa merusak ozon kan. Dan juga kita juga nggak boleh membuang
fluida produksi ya, contohnya air produksi dari formasi itu nggak boleh kita buang ke ini ya, mungkin ke sungai ataupun ke got gitu ya. Kalau menjadi limbah itu nggak boleh karena dia mengandung ini ya, mineral-mineral mungkin beracun bagi lingkungan. Jadi apabila saat kita memproduksikan minyak ke permukaan, airnya harus kita injeksikan lagi ke dalam reservoir. Bisa sebagai pressure maintenance ya, atau sebagai ini ya, usaha untuk mempertahankan tekanan, bisa juga digunakan untuk water flooding ya, untuk mendorong minyak yang ada di reservoir naik ke permukaan. Itu ya. Lalu ada lagi yang namanya gas kondensat ya, bukan gas sebenarnya, kondensat aja ya. Jadi ada namanya kondensat. Nah, jadi kondensat ini dia unsur karbonnya itu antara C5 dan C6 kalau nggak salah. Karena C7 ke atas itu sudah dikatakan sebagai minyak. Nah, kondensat ini ya, dia itu fasanya dia sudah berupa cairan sebenarnya. Namun cairannya itu dia sangat ringan. Jadi dia bisa menguap. Nah, itu perbedaan antara gas dan kondensat dan minyak gitu ya. Kalau minyak kan ya dia berupa fasa cair seperti itu ya. Dia mungkin sifatnya udah ini ya, fasa berat gitu ya. Kalau kondensat ini dia mungkin contohnya itu seperti ini ya, bensin ya. Dia kalau kita lihat tuh ya bentuknya adalah berupa cairan ya. Lalu apabila kita taruh di ruang terbuka dia bisa menguap. Bensin kan kalau kita buka tutupnya itu kan dia bisa menguap ya. Paling sehari bensinnya udah habis gitu kan. Tuh. Oke ya. Saya lanjut. Nah, ini adalah ini ya, produk-produk dari si minyak mentah ya. Jadi satu barrel minyak mentah ini dia volumenya itu sama dengan 159 liter gitu ya. Di mana dari 159 liter ini bisa menciptakan 73,8 liter gasoline ya, gasoline itu bensin ya. Lalu 34,8 liter fuel oil, lalu 15,5 liter to jet fuel ya. Lalu 8,7 liter to aspal ya, lalu 0,8 liter to kerosin. Jadi sangat sedikit ya kerosin yang dihasilkan dari satu barrel minyak mentah ya. Artinya kan wajar kalau harga kerosin atau minyak tanah ini mahal ya. Lalu lubrikan atau dari oli ya, itu 1,9 liter. Lalu sisanya itu adalah petrochemical ya dan other product itu sebesar 23,9 liter. Itu contohnya ada deterjen bubuk, deterjen, pupuk, obat, plastik, karet sintetis dan mungkin fluida untuk anti karat ya dan lain-lain. Gitu ya. Jadi memang fungsi dari crude oil ini banyak ya. Malah ada yang untuk kosmetik gitu ya. Lalu ini adalah proses mungkin ini ya proses untuk membuat si ini ya produk dari si minyak mentah tadi ya. Jadi memang prosesnya itu adalah mengapa dikatakan minyak mentah karena memang minyak ini akan dimasak ya. Jadi prosesnya itu adalah proses destilasi. Itu ya. Jadi pada temperatur 20 derajat yang terbentuk adalah gas petroleum ya. Lalu di temperatur 150 yang terbentuk adalah bensin, itu gasoline, dinaikkan lagi temperaturnya ya sampai 200 derajat Celcius yang terbentuk adalah kerosene, lalu di temperatur 300 derajat Celcius yang terbentuk adalah diesel ya, lalu di temperatur 370 derajat Celcius yang terbentuk adalah minyak untuk bahan bakar industri, gitu ya. Lalu di temperatur yang tertinggi mungkin di temperatur 400 derajat Celcius ya, yang tersisa adalah fasa-fasa beratnya ya, di mana fungsinya ini untuk minyak pelumas ya, yang diberikan tadi, lalu linin parafin dan juga aspal seperti itu ya. Oke, next. Ini adalah lokasi potensial migas ya, yang ada di Indonesia ya, yang warna ungu ini adalah yang sudah proven ya berproduksi ya, ada sekitar 14 cekungan ya. Lalu yang biru ini adalah cekungan-cekungan yang ada di
bagian ini ya. Ini di bagian sini. Nah, ini adalah cekungan-cekungan yang belum tidak ada discovery ya. Oh, yang biru ini adalah discovery ya. Jadi ditemukan ya, cadangannya ditemukan namun belum diproduksikan. Nah, bisa jadi mungkin faktor jarak ya, ataupun karena memang potensi minyaknya yang tidak terlalu besar mungkin seperti itu ya, sehingga tidak ekonomis untuk dikembangkan. Lalu yang warna hijau muda ya, ini adalah yang no discovery ya, tidak ada penemuan. Sudah dilakukan eksplorasi di cekungan tersebut, tapi tidak ada kemungkinan ditemukannya cadangan hidrokarbon mungkin ya di situ. Lalu yang warna coklat ini adalah cekungan-cekungan yang belum dibor ya atau undrill ya, ada 22 cekungan. Itu ya. Jadi yang bulatnya adalah tertiary petroleum ya. Jadi cekungan-cekungan yang sudah berproduksi sangat lama mungkin ya. Nah, ini adalah pre-tertiary petroleum yang warna yang segitiga ya. Jadi rata-rata memang untuk yang proof di Indonesia ini kebanyakan memang di tertiary petroleum ya, karena memang minyak-minyak kita itu kan kebanyakan peninggalan dari Belanda ya. Nah, itu. Paling yang memang kita eksplorasi sendiri itu nggak terlalu banyak ya. Oke, next ya. Nah, juga kalau kita lihat ya, memang yang berproduksi ya di Indonesia ini adalah cekungan-cekungan yang ada di belakang busur ya. Dengan cekungan-cekungan yang ada di depan busur dan tengah busur itu sama sekali belum ada discovery ya, atau belum ada penemuan. Karena memang untuk daerah-daerah yang dekat dengan zona subduksi itu kan temperaturnya mungkin relatif tinggi ya. Apalagi memang kalau zona subduksinya aktif ya, otomatis gradien termalnya juga sangat tinggi. Sehingga bisa menyebabkan fosil-fosil yang terendapkan di cekungan tersebut bisa overmature ya, atau bisa gosong ya, atau bahasa lainnya mungkin gosong ya, karena memang temperatur yang relatif lebih tinggi di situ. Makanya kita nggak akan ketemu fosil di batuan beku ya, karena memang temperaturnya yang sangat tinggi. Kalau kita hanya bisa menemui fosil itu di batuan-batuan sedimen. Oke, next ya. Nah, ini ada beberapa WKP yang ada di Indonesia ya, selaras dengan sebaran dari cekungan-cekungan tadi ya, cekungan yang ada di belakang busur. Oke, kita bisa skip yang ini ya. Nah, jadi minyak bumi ini berasal dari batuan yang kaya akan material organik ya, atau unsur organik. Di mana batuan yang kaya akan material organik ini adalah batuan-batuan yang kita kenal sebagai batuan induk ya, atau source rock. Nah, biasanya batuan sedimen plastik berupa shell ataupun batuan karbonat ya, contohnya itu, lalu karena adanya pressure dan temperatur yang tinggi ya, lalu temperaturnya mungkin range-nya itu antara 50 sampai 200 derajat Celcius ya. Lalu juga waktu itu juga merupakan komponen yang penting ya. Jadi tidak bisa kalau dia hanya terendapkan ribuan tahun ya. Jadi biasanya umumnya adalah jutaan tahun. Makanya paling banyak di Indonesia itu cekungannya itu adalah cekungan-cekungan yang berumur tersier, yang proven berproduksi minyak seperti itu ya. Next. Oke, ini ada animasinya ya. Ini mungkin ada makhluk organik masih hidup ya mungkin. Lalu mati, dia mengalami proses deposisi ya ke suatu cekungan ya, dari gambarnya ini ya. Lalu dia mengalami proses pematangan ya, hingga dia mengalami migrasi mencari suatu perangkap reservoir ya. Biasanya perangkap-perangkap struktur berupa anticline ataupun perangkap stratigrafi, dan juga perangkap fault ya, ada patahannya. Dengan syarat patahannya ini sifatnya sealing ya.
Kalau dia sifatnya leaking, minyak yang ada di sini itu masih bisa bermigrasi seperti itu ya. Lalu dilakukan eksplorasi ya, dilakukan pemboran, eksploitasi, lalu minyaknya ya didistribusikan ya. Ya ini ya, kalau dia di darat dari lapangan migas transportasikan ke refinery. Refinery itu fasilitas penghilangan ya, menggunakan pipeline ya. Tapi kalau dia lapangan migas yang ada di offshore ya, jadi kalau ada di laut biasanya transportasinya menggunakan kapal tanker ya, atau kalau di migas kita kenalnya FSO ya, itu untuk penamaan tankernya ya. Nah dari dari refinery barulah minyak mentah tadi dimasak ya, dilakukan proses destilasi sehingga menjadi bahan bakar yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat seperti itu ya. Tuh. Oke, saya lanjut ya. Nah ini ada jadi memang pada industri migas itu dia dikelompokkan menjadi tiga jenis industri lah ya. Yang pertama itu adalah industri upstreamnya ya, upstream migas, ada industri midstream migas, ada namanya downstream migas, gitu ya. Sebenarnya pengelompokannya itu untuk upstream dan midstream ini dia ada juga yang mengelompokkan menjadi satu ya. Jadi midstreamnya adalah bagian dari upstream. Jadi ada yang mengatakan cuma dua ya, upstream dan downstream. Nah, untuk upstream ini dimulai dari proses eksplorasi ya, pencarian minyak ya, mulai dari survei geologi, lalu teman-teman survei geofisika, teman-teman geofisika melakukan aktivitas seismik gitu ya. Nah, itu adalah sampai dengan dilakukan proses pemboran eksplorasi, itu adalah kegiatan masih merupakan kegiatan upstream, gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan tahapan produksi gitu ya, produksi pengumpulan minyak ke dalam ini ya, fasilitas produksi ya, ini storage-nya, lalu penambahan sumur-sumur pengembangan, itu di sini dikatakan masuk ke kegiatan midstream ya, atau kalau upstream ini kan hulu ya, hulu. Kalau downstream kan hilir ya, jadi transisi dari hulu ke hilir itu adalah midstream mungkin ya, sampai ke tahap proses transportasi ya, sebelum dia masuk ke proses refinery ya, itu masuk ke tahap midstream gitu ya. Cuman kalau ini ya, kebanyakan orang ya taunya itu dari kegiatan eksplorasi sampai eksploitasi produksi itu semuanya masuk ke tahap upstream gitu ya. Jadi dari kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi sampai proses transportasi minyak ya, biasanya dari pipa-pipa ini ya, pipeline ya, itu masuk ke sebelum dia masuk ke dalam fasilitas refinery ya, itu adalah kegiatan upstream ya, tuh upstream dan midstream lah. Jadi memang sangat jarang proses transportasi minyak itu menggunakan mobil truk seperti ini ya. Kayak teman-teman sering lihat kan pipa-pipa yang panjang ya di sepanjang Kenali Asam gitu ya, yang ditanam di tanah itu adalah pipa-pipa minyak. Jadi yang menggunakannya nggak cuman Pertamina, tapi seluruh WKP yang produksi minyak itu dia mengumpulkan di satu ini ya, satu storage, lalu dari storage ini dikirim ke satu pipa sentral gitu ya. Jadi mungkin yang mengelola kalau nggak salah itu ini ya, siapa ya kemarin itu? Bukan Pertamina pokoknya ya. Siapa ya? Salah satu BUMN juga ya, saya lupa, nantilah saya jelaskan lagi. Nah dari refinery ini
memang kalau refinery ini kan dia punya fasilitas kapasitas maksimum ya. Jadi mungkin kalau produksi migas kita berlebih, nah jadi yang berlebih itu akan diekspor ke luar negeri, gitu ya. Baru diimpor lagi dalam bentuk bahan bakar yang sudah jadi, seperti itu ya. Jadi tidak semuanya migas yang crude oil yang kita produksikan itu di refinery atau di kilang di negara kita, itu ya. Atau juga mungkin kalau minyak yang kualitasnya bagus ya, contohnya mungkin minyak yang minyak ringan itu, atau namanya biasanya like sweet oil itu biasanya dijual dulu ya, dijual dulu karena memang harganya relatif tinggi seperti itu ya. Nah kalau setelah proses refinery ini selesai ya, maka bisa lanjutkan proses selling gitu ya. Selling mungkin ya ini ya, bisa untuk ini ya, air plant ya, dari aftur, lalu bisa untuk masyarakat ya, juga untuk transportasi ya, SPBU seperti itu ya. Okay, next. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya teman-teman ya. Nah ini tadi ya, jadi memang jenis minyak itu mungkin secara umum bisa kita bagi menjadi dua lah ya. Ada minyak ringan ya, atau biasanya dikenal dengan light Texas crude oil ya. Lalu ada namanya heavy oil ya, atau minyak berat. Biasanya dikenal kalau kita nonton berita di ini ya, berita tentang harga minyak bumi dunia itu namanya adalah light sweet oil dan juga minyak Brent. Minyak Brent itu adalah minyak yang murahnya ya, di mana sifatnya itu dia minyak berat gitu ya. Nah, untuk menentukan jenis minyak mentah ini biasanya kita menggunakan derajat API ya, atau American Petroleum Institution ya. Tapi kalau di sini dia sebagai satuan, maka I-nya ini berubah menjadi indeks ya. Ini kan ada ini adalah institusinya, American Petroleum Institution, tapi dia juga membuat ini ya, apa namanya ya, ya konstanta mungkin ya, untuk menentukan jenis minyak seperti itu ya. Nah di sini untuk menentukan jenis minyak mentah itu kita pakai persamaan di sini ya. Jadi derajat API sama dengan 141,5 dibagi SG. SG ini adalah specific gravity ya. Specific gravity itu adalah perbandingan dari densitas oil ya dengan densitas air. Nah, karena densitas air adalah 1 ya, maka SG oil ya sama dengan densitas oil ya, karena nilai densitas air kan 1. Nah, ini dikurangi 131,5. Nah, berapa nilainya ya? Kalau nilainya di bawah 10, maka minyaknya adalah minyak berat ya, atau dia tergolong ke dalam tar ataupun bitumen ya. Jadi memang sangat lebih berat dari minyak berat ya. Lalu yang kedua, kalau range-nya adalah 10 sampai 20 derajat API, maka dia termasuk ke minyak berat ya. Kalau dia range-nya 20 sampai 30 derajat API itu minyak sedang. Kalau besar dari 30 maka dia tergolong ke minyak ringan, gitu ya. Jadi ini untuk menemukan jenis minyak mentah berdasarkan derajat API gravity ya. Nah, coba saya tanya. Misalkan densitas oilnya adalah 0,9. Berapa derajat API-nya? Saya tanya. Sorry. Oke, ada yang bisa jawab? Maaf Pak, tadi rumus SG itu P oil per LW Pak ya? Apa? Yang rumus SG itu bisa diulang nggak Pak? SG itu adalah perbandingan dari densitas oil dengan densitas air, ya. Densitas air. Nah, karena nilai densitas air itu adalah 1, ya, maka otomatis nilai dari SG oil akan sama dengan nilai densitas oil. Jadi SG oil ya sama dengan densitas oil.
Nah, di sini kan kita ketahui densitas oilnya 0,9 ya. Maka tinggal kita masukin aja nilai 0,9 di rumusnya. 141,5 dibagi 0,9 kurang 131,5. Berapa? Dua 25,72 Pak. 25,72. Berarti dia masuk ke minyak mana? Minyak sedang Pak. Oke, itu ya. Jadi dalam menentukan jenis minyak itu tinggal kita menggunakan persamaan yang dari API ya. Itu ya, paham ya, teman-teman? Berarti Pak untuk mencari densitas si minyak tuh pakai alat apa udah diketahui Pak? Untuk mencari nilai densitas itu, kalau teman-teman ada sampel fluidanya, bisa teman-teman lakukan secara analisa kimia. Itu kan kalau untuk nentuin densitas itu kan paling simpel ya, nggak perlu nggak perlu alat yang mahal. Untuk mungkin sekelas lab kimia kita bisa itu ya, karena dulu saya pernah mengerjakan itu alatnya ya simpel-simpel gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada sampel fluidanya, ya, teman-teman mungkin bisa berpedoman dari data fluida, gitu ya. Karena memang data fluida itu udah pasti ada di lapangan migas itu biasanya. Ya. Biasanya untuk nama data fluidanya itu namanya data PVT ya, pressure, volume, temperatur. Nah, itu dari data PVT itu bisa kita dapatkan si densitas dari minyaknya, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita masuk ke materi selanjutnya tentang teknik pemboran. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Halo? Tidak Pak. Ya, saya end dulu atau kita lanjut videonya aja ya? Ada yang bisa split video nggak? Saya nggak ngerti caranya. Oke, ini kita masuk ke pengantar teknik pemboran ya. Oke, sudah tampil semua slide-nya ya? Sudah Pak. Oke. Nah, untuk slide perkuliahan hari ini itu mungkin agak banyak. Jadi untuk pengantar teknik pemboran itu akan saya bagi jadi 2 pertemuan ya. Nah, mungkin kita stop di jam berapa ya? 12:30 lah ya. Oke. Jadi di pertemuan sebelum UTS ya, teman-teman mungkin mempelajari tentang petroleum system ya. Nah, di sini kita mempelajari tentang drilling system. Ya, jadi, nah, yang mau saya tanyakan, ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu petroleum system? Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, siapa namanya?
Siapa? Oh, Yusman. Silakan. Yes. Kenapa kecil banget suaranya? Oh ya, Pak. Untuk petroleum system ini Pak, seperti teknik-teknik pemboran pada perminyakan gitu. Enggak, maksud saya petroleum system itu apa sih definisinya? Pengertiannya gitu, definisinya gitu Pak. Iya. Kemarin kan diajarin ya tentang petroleum system. Ya nggak? Materi sebelum UTS itu kan sebenarnya petroleum system. Apa ya yang bisa kalian simpulkan dari petroleum system? Definisinya saja. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Silakan. Petroleum system itu adalah sistem-sistem yang harus ada dalam minyak dan gas bumi. Sistem-sistem atau unsur yang harus ada dalam minyak dan gas bumi, Pak. Pembentukannya. Oke, mungkin saya perbaiki ya. Jadi petroleum system itu adalah unsur atau komponen ya, komponen yang harus ada supaya si reservoir migas itu terbentuk. Jadi kalau satu aja mungkin ya, satu aja komponen yang nggak tersedia, gitu ya, maka si reservoir migas ini tidak akan terbentuk. Tuh, paham nggak kira-kira definisinya seperti itu? Contohnya ya, kan petroleum system itu kan dia ada 5 komponen ya. Yang pertama itu ada source rock ya. Oke, saya gambarkan mungkin ya. Saya tulis ya. Ada source rock ya. Ada migration ya. Ada reservoir rock. Ya, ada cap rock ya, batuan penutup. Ada reservoir trap ya. Nah, pada zaman dahulu mungkin definisi dari petroleum system itu adalah ini. Jadi kalau satu aja komponennya tidak terpenuhi ya, maka si reservoir migas ini tidak akan terbentuk. Contohnya, dia punya jalur migrasi ya. Dia punya batuan reservoir, dia punya batuan berpori ya, yang sifatnya poros dan permeable. Dia punya batuan penutup yang sifatnya impermeable dan reservoir trap-nya terbentuk berupa perangkap anti-clean. Tapi source rock-nya nggak ada. Kira-kira bakalan terbentuk nggak reservoir migasnya? Enggak kan? Contohnya lagi, reservoir Enggak, Pak. Cadangannya ada, ya. Terus cadangan, source rock-nya ada, batuan induknya ada, batuan reservoirnya ada, batuan penutupnya ada, reservoir trap-nya ada. Tapi si jalur migrasinya nggak ada. Apakah masih bisa terbentuk reservoir migas? Enggak kan? Nah, jadi bisa kita ambil gitu aja. Jadi dia lengkap, source rock-nya ada, migration-nya ada, reservoir rock-nya ada, batuan penutupnya ada, tapi nggak terbentuk reservoir trap-nya, nggak akan terbentuk juga reservoir migasnya. Jadi petroleum system itu adalah komponen yang harus terpenuhi supaya si reservoir migas ini dapat terbentuk. Tapi itu definisi zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang kita sudah kenal namanya unconventional reserve, ya, atau cadangan yang tidak unconventional. Konvensional itu artinya yang umum ya. Berarti kalau unconventional ya cadangan yang tidak umum. Cadangan apa itu? Contohnya adalah shale oil, shale gas. Jadi kan kalau sekarang ya di teknologi yang sudah maju ini, migas itu tidak kita produksikan tidak perlu kita cari lagi di batuan reservoir, ya. Tapi bisa langsung kita produksikan dari kitchen-nya langsung. Karena memang minyak itu terakumulasi di sini, ya. Jadi misalkan 100% minyak ada di sini ya. Nah, yang bermigrasi ke dalam reservoir itu paling hanya 15%-nya. Sebagian kecil. Tuh, yang mengisi si batuan reservoir. Otomatis di sini cadangannya sangat melimpah kan. Ya enggak? Namun karena sifatnya yang batuannya ini adalah impermeable ya. Sehingga perlu teknologi untuk memproduksikan minyak yang ada di sini. Ya, itulah yang namanya shale oil, ya. Shale oil ataupun gas oil atau gas yang ada di dalam
shale gas atau shale oil. Jadi hidrokarbon yang ada di batuan shale seperti itu. Karena memang sifat shale ini kan dia mostly ya, kebanyakan ya, nggak seluruhnya ya. Kebanyakan dia sifatnya itu adalah impermeable atau batuan yang kedap air gitu ya. Jadi dengan mempertimbangkan shale oil tersebut ya, jadi definisi dari petroleum system itu kita perbaiki. Jadi komponen yang harus terpenuhi ya paling minimal adalah source rock ya supaya si akumulasi hidrokarbon itu terbentuk. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah definisi dari si petroleum system. Nah, sama dengan drilling system. Jadi drilling system ini adalah komponen-komponen yang harus ada saat dilakukan proses pemboran. Nah, itu definisinya ya. Nah, proses pemboran itu ada 5 jenis ya. Jadi ada pemboran stratigrafi ya, untuk mengetahui lapisan di bawah permukaan. Lalu ada pemboran struktur ya, untuk melihat struktur di bawah permukaan. Pemboran untuk operasi seismik ya. Lalu pemboran eksplorasi dan juga pemboran produksi. Nah, yang kita pelajari di sini adalah pemboran eksplorasi. Pemboran eksplorasi dan eksploitasi adalah cara untuk membuat koneksi dari permukaan menembus formasi produktif di bawah permukaan sehingga fluida reservoir bisa diproduksikan ke permukaan. Saya izin pause sebentar ya, karena azan sekarang ya. Sebentar ya teman-teman ya. Halo teman-teman. Iya, Pak. Berhubung azannya ini udah running terus ya. Selesai satu, azan lagi. Ini azan lagi baru. Kita mungkin stop di sini dulu lah ya pertemuan hari ini ya. Nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Nah, untuk waktunya mungkin kelas B itu jadwalnya hari apa? Ini kan jadwal kelas A ya. Mohon izin saya cek bentar, Pak. Ya. Mungkin seminggu ini bisa 2 kali lah kita kuliah. Senin, Pak.
Ya, Senin hari ini ya, Pak? Iya, Pak, jam 2, Pak. Jam 2 pula ya. Wah, gila, ngajar. Saya jam 12.30 ngajar sampai jam 2. Kapan istirahatnya? Mungkin hari lain lah ya, minta tolong dicari hari lain biar apa materinya bisa selesai lah ya. Baik, Bisa, Pak. ya bisa apa namanya? Kalau enggak, lebih baik Zoom lah ya. Mungkin seperti itu lah teman-teman ya. Nanti dicari aja waktu teman-teman kosong kapan kita kuliah lagi untuk materi teknik pemboran ya. Oke ya. Baik, Pak.